Ya, melihat bagaimana Haaland mengalami cukup banyak cedera musim ini saat mulai menjadi incaran para pemain lawan atau pemain seperti Neymar, Eden Hazard, hingga Ronaldo yang mengubah gaya permainannya agar tak sering mendapatkan tackle keras dan terhindar dari cedera. Messi sepertinya menjadi pengecualian yang menarik untuk dibahas. Sejak masih muda, kehebatan Messi telah membuat dirinya menjadi incaran pemain-pemain lawan untuk dihentikan. Tapi dengan luar biasa, meski banyak tackle brutal mengarah ke kakinya, Messi tetap berhasil bangkit kembali. Dan inilah cerita dibalik mengapa Leo Messi tak mudah mengalami cedera meski jadi incaran pemain lawan. Ya, lihatlah bagaimana tackle keras mengenai tulang kering Messi, atau bagaimana tackle pemain Venezuela kepada Messi ini begitu nampak menyakitkan. Tendangan Felipe yang mengenai tepat di lututnya, hingga Ramos yang secara membabi buta menghajar kaki Messi dari belakang. Berbagai tackle brutal memang telah Messi dapatkan sejak ia mencuri perhatian dunia lewat kemampuan driblingnya yang jauh di atas normal. Hanya ada satu cara menghentikannya dan itu terus dilakukan. Tapi inilah yang luar biasa, Messi bangkit seperti tak mengalami masalah cedera apapun. Ya, melihat apa yang diterima Messi dari lawan-lawannya, di mana secara relatif Messi bisa terbebas dari cedera. Pertanyaan menarik pun muncul, bagaimana Messi bisa melakukannya. Terlebih jika melihat kondisi fisiknya, ia bukanlah pemain seperti Ronaldo atau Zlatan Ibrahimovic yang memiliki postur kuat. Messi mungkin lebih terlihat lebih kurus, dan itu semakin membuat orang kagum tentang kemampuan Messi terhindar dari cedera. Ya, pertama adalah kekuatan otot kaki Messi. Alasan utama mengapa Messi bisa bertahan dari berbagai tackle keras yang diarahkan kepadanya adalah bagaimana cara Barcelona mempersiapkan otot-otot dari kaki Messi. Seperti kita ketahui, Messi kecil adalah sosok yang memiliki kelainan hormon yang membuat ia tak bisa tumbuh dengan normal. Oleh sebab itu, ia mendapatkan suntikan hormon secara rutin yang pada akhirnya bisa membuat ia tumbuh hingga 170 cm. Tapi di sisi lain, dampak negatifnya adalah kaki Messi tak akan sekuat orang pada umumnya, di mana itu membuat Barca memberikan pola latihan khusus. Mereka memperkuat kaki Messi, di mana akhirnya Messi justru mendapatkan kaki yang jauh lebih kuat daripada pemain lainnya. Tinggi badan dan gaya bermain. Ya, dengan tinggi badan yang hanya 170 cm, kondisi itu memberikan Messi kemampuan dan kelincahan untuk menghadapi pemain-pemain lawan dengan kecepatan. Gaya bermain Messi tidak flamboyan seperti Ronaldinho dan Neymar, ataupun berdasarkan teknik seperti Zidane dan Del Piero. Sebaliknya, dia berlari tanpa ampun dan agresif. Tingginya yang pendek dikombinasikan dengan gaya mainnya saat menghadapi pemain tahan lawan berhasil menyelamatkan dirinya dari tackle. Pemain lain dengan gaya serupa Messi adalah Kakak. Dia juga agresif terhadap back lawan, tapi Kakak lebih tinggi 17 cm dari Lionel Messi. Akibatnya, Kakak tidak memiliki pusat gravitasi pendek yang dimiliki Messi, karena dihantui cedera karena gaya bermainnya yang membuat dirinya sangat rentan oleh tackle lawan.
tim medis di sekitarnya. Di era kepelatihan Pep Guardiola, Lionel Messi tercatat menjadi pemain yang sensasional saat berhasil terbebas dari cedera. Usut punya usut, hal itu tak terlepas dari bagaimana tim medis dari Pep Guardiola memaintain Messi dengan sangat baik. Pep berhasil menjaga pola makan Messi dengan sangat ketat. Pep bahkan berhasil menghentikan kebiasaan Messi meminum minuman bersoda. Selain itu, Pep juga punya expert recovery bernama João Brau yang selalu mengikuti kemanapun Messi pergi. João misalnya turut mengawasi kesehatan Messi di Piala Dunia 2010 dan Copa America 2011. Selain Brau, ada juga terapis Emilia Richard yang tahu persis kebutuhan Messi. Bagi Messi, João dan Emilia bahkan sudah layaknya sahabat dekat. Mereka dekat secara emosional. Sementara selanjutnya, usai era Pep Guardiola selesai, Messi memiliki ahli nutrisi khusus bernama Giuliano Poser. Poser merupakan ahli nutrisi asal Italia yang mendapatkan kunjungan dari Lionel Messi setiap 6 pekan sekali. Ia dikabarkan memberikan menu diet khusus kepada Messi yang membuatnya bisa bermain selama rata-rata 50 pertandingan per musim tanpa banyak mengalami cedera, kendala fisik. Ya, meski begitu, tak selamanya Messi bisa mempertahankan kondisi kebugarannya dengan baik. Layaknya manusia biasa, seiring bertambahnya usia ditambah dengan berkurangnya motivasi, Messi perlahan mulai mengalami sedikit banyak cedera, terkhusus dalam 2 musim kebelakang. Ia telah dilanda 3 kali cedera sejak bergabung ke PSG, tapi jelas apa yang telah Messi lakukan sejak ia masih muda hingga saat ini untuk menghadapi begitu banyak tackle brutal adalah hal yang luar biasa. Jadi itulah cerita dibalik bagaimana Lionel Messi bisa terhindar dari cedera secara relatif.